Al-Hasan, murid dari Imam Ibnu Mubarak, Hasan bin Rabi. Beliau mengatakan, kuntu ma'a Ibnil Mubarak. Aku pernah bersama dengan Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak, pada suatu hari. Fa'ataina ala siqayatin, kami kemudian bersama-sama mendatangi tempat penampungan air. Wanas yashrabuna minha, dan orang-orang biasa mengambil air minum darinya, bahkan minum langsung. Ya. Fadana minha liyashraba. Lalu Abdullah ibn Mubarak mendekati tempat penampungan air itu untuk minum. Walam ya'rifhun nas. Dalam keadaan orang-orang tidak ada yang mengenalnya. Fazahamu. Mereka memadati tempat penampungan air itu. Wadafa'uhu, dan bahkan saling dorong karena banyak orang. Ini Abdullah ibn Mubarak tidak merasa terganggu dengan situasi itu. Padahal kalau orang-orang tahu bahwa Ibnu Mubarak ada saat itu di tempat penampungan air, tentu mereka semua akan memberi ruang kepada Abdullah ibn Mubarak untuk minum tanpa harus berdesak-desakan. Tanpa harus ada saling dorong. Ya. Siapa yang nggak kenal Ibnu Mubarak? Imam besar. Diceritakan oleh salah seorang muridnya, yakni Al-Hasan ibnu Rabi. Abdullah ibn Mubarak datang ke tempat penampungan air, hendak minum air. Banyak orang di situ. Gak ada seorang pun yang mengenali beliau. Semua orang memadati tempat penampungan air itu, bahkan saling dorong. Sekali lagi, Imam Abdullah ibn Mubarak tidak merasa terganggu dengan situasi itu. Beliau malah cenderung menikmatinya. Menikmati situasi itu. Falamma kharaja, ketika sudah selesai keluar dari tempat penampungan air itu, qala li, kata Al-Hasan Ibnu Mubarak kemudian berkata kepadaku, mal aish illa hakadha. Tidak ada kehidupan yang lebih mudah selain dari ini. Enjoy. Betul-betul menikmati. Enak kayaknya kayak gini. Yakni haitsu lam nu'raf wa lam nuwaqqar. Di mana kita tidak dikenali oleh siapapun sehingga kita tidak dimuliakan, tidak diagungkan oleh siapapun. Ya. Imam Abdullah ibn Mubarak merasa tidak ada beban ketika tidak dikenal. Merasa tidak ada beban ketika tidak diagungkan, malah beliau menikmatinya. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Mal aish illa hakadha. Nggak ada kehidupan yang lebih mudah selain dari ini. Berkecimpung bersama-sama dengan banyak orang tanpa mendapatkan perlakuan yang lebih, tanpa mendapatkan perlakuan yang istimewa. Enak hidup kayak gini. Yaitu ketika tidak dikenal dan tidak dimuliakan. Tidak diagungkan. Khawatibillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa ilmu mereka para salaf itu betul-betul barokah. Ilmunya betul-betul barokah. Karena ketulusannya. Karena keikhlasannya. Dakwahnya itu betul-betul mubarakah. Penuh dengan berkah. Karena ketulusannya. Karena keikhlasannya.
Ilmu mereka jelas gak ada bandingannya. Gak bisa kita bandingkan ilmu yang kita miliki dengan ilmu yang ada pada mereka. Soal amal, apalagi. Ya. Tapi mengapa tidak sedikit di antara kita yang baru level ustadz misalnya, inginnya mendapatkan perlakuan yang istimewa, inginnya diagungkan, inginnya dihormati, padahal ilmu tidak seberapa. Ya. Padahal amal juga tidak bagus-bagus amat. Tapi ingin mendapatkan apa? Tempat. Ya. Kalau tidak dihormati, itu merasa terhina. Kalau tidak dimuliakan, merasa direndahkan. Kalau tidak diakui, merasa dikucilkan. Banyak yang seperti itu. Tidaklah semua ini terjadi, melainkan karena kurangnya nilai keikhlasan, tidak adanya ketulusan. Selalu ingin hidup dari dakwah, bukan menghidupkan dakwah. Memanfaatkan situasi dan kondisi. Beda banget dengan para salaf. Abdullah ibn Mubarak contohnya. Malah lebih senang tidak dikenal, tidak diketahui. Malah lebih senang tidak dimuliakan, tidak diagungkan. Allahu Akbar.